yang dipilih oleh fuqaha, para pakar fikih di masa silam. Tapi untuk saat ini cukup kita pakai standar makanan yang pas untuk saat ini itu apa? Ukurannya itu seperti apa untuk saat ini? Apakah kalau saat ini cukup dengan satu telapak tangan seperti ini sudah dianggap cukup, maka ini dianggap satu kali memberi fidyah. Kalau dua telapak tangan dianggap cukup, ya maka ini berarti dua telapak tangan ini penuh seperti ini yang dianggap menunaikan fidyah. Atau bisa jadi kita memberikan satu bungkus makanan. Ya bisa jadi kita memberikan satu bungkus makanan, satu hari tidak puasa berikan satu bungkus makanan. Cara penunaiannya itu bagaimana? Waktunya itu kapan? Maka kata para ulama bisa ditunaikan setiap hari tidak puasa, sore harinya itu beri makan fidyah. Atau ini dirapel pada hari terakhir, ya 30 hari tidak puasa, maka langsung memberi makan 30 orang miskin sekaligus. Nah ini bagi simbah-simbah, ya orang yang sudah sepuh, yang tua renta, tidak mampu lagi menjalani puasa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, mereka itu punya kewajiban fidyah. Itu Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang berat menjalani puasa, lantas dia tidak puasa, maka hendaklah ditunaikan fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Kemudian yang kedua yang dapat keringanan tidak puasa adalah wanita hamil dan wanita menyusui. Wanita hamil dan wanita menyusui. Asalnya mereka tuh mendapatkan keringanan tidak puasa itu sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha azza wa jalla wada'a anil musafiri satras sholah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keringanan bagi musafir, ya separuh sholat saja yang dia kerjakan. Kemudian wa anil musafir wal hamil wal murdi ya as-shaum au siyam. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keringanan bagi musafir, bagi wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Jadi ada keringanan bagi wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Nah, lantas kalau dia tidak berpuasa apa kewajibannya? Di sini pendapat yang lebih bagus dan pendapat yang lebih tepat, ya seperti yang dirinci oleh Abu Syuja di sini. Yang pertama, in khafata ala anfusihima, jika khawatir wanita hamil dan menyusui di sini khawatir pada dirinya. Dia menjadi lemas gara-gara ya mesti berpuasa ketika itu. Begitu juga wanita menyusui itu jadi tidak kuat ya. Karena mesti berpuasa tidak ketika itu. Maka kata Abu Syuja, aftarata, dia boleh tidak puasa. Dia boleh tidak puasa wa alaihimal qada. Namun punya kewajiban qada. Qada tetap ada. Karena apa? Karena di sini dikatakan qada tetap ada karena dimisalkan dengan orang sakit. Bagi orang sakit kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Bagi orang yang sakit atau ya dalam melakukan perjalanan jauh, maka hendaklah ketika dia tidak berpuasa, ya, dia boleh tidak berpuasa. Ya, maka hendaklah dia di hari yang lainnya dia menunaikan qada puasanya ya ketika dia itu mampu. Nah, di sini dimisalkan dengan orang sakit, maka wanita hamil yang menyusui juga punya kewajiban qada. Kemudian kewajiban yang kedua, wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qada wal kaffarah. Sedangkan jika wanita hamil yang menyusui di sini khawatir pada diri, pada anaknya, bukan pada dirinya tapi pada anaknya. Anaknya dia khawatirkan, anak yang dalam kandungan bagi wanita hamil takut keguguran. Atau wanita menyusui takut kalau kekurangan ASI. Maka kata Abu Syuja di sini dia punya dua kewajiban. Yang pertama, tetap menunaikan qada puasa, dimisalkan dengan orang sakit tadi. Kemudian karena ini berkaitan dengan hak orang lain, ada kewajiban kafarah yaitu menunaikan fidyah. Ada kewajiban menunaikan fidyah. Yaitu dalilnya itu dari Ibnu Abbas. Bahwasanya ketika membicarakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang fidyah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang berat menjalani puasa lantas dia tidak puasa, maka hendaklah dia memberi makan kepada orang miskin yaitu fidyah. Di sini kata Ibnu Abbas ini berlaku juga bagi wanita hamil dan menyusui. Ini berlaku juga bagi wanita hamil dan menyusui. Yaitu tetap ada kewajiban qada ya, karena di tengah-tengah para sahabat cuma menunaikan, dikatakan tadi cuma fidyah saja, karena di tengah-tengah para sahabat sudah ma'ruf, qada itu tetap ada. Ya, fidyah di sini ditambahkan oleh Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini, ditambahkan oleh Ibnu Abbas. Jadi qada tetap ada, kemudian ditambahkan fidyah kala itu, tetap ditambahkan fidyah karena berdasarkan riwayat ini. Qada tetap ada karena sudah ma'ruf, tetap ada kewajiban qada saat itu. Dan di sini katakan fidyahnya itu bentuknya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan an kulli yaumin muddun, ya. Bahwasanya setiap hari tidak berpuasa memberi makan 1 mud. Itu seperti tadi pada simbah-simbah tadi. Kita bisa ganti dengan memberi 1 bungkus makanan untuk saat ini, ya. Dengan memberi 1 bungkus makanan seperti saat ini. Dan beliau katakan di sini 1 mud di sini ukurannya adalah ritlun waslusun bil Iraq, yaitu 1/3 takaran Irak.
Ya, 1/3 rital yang menjadi takaran Irak. Ini di masa silam, kalau saat ini tinggal distandarkan saja dengan 1 bungkus makanan itu sudah cukup. Berarti 1 hari tidak puasa, maka beri 1 bungkus makanan. Atau bisa dirapel nanti pada hari terakhir 30 hari tidak puasa misalnya, maka memberi makan kepada orang miskin sebanyak 30 bungkus makanan. Namun di sini kami beri catatan kalau selama masih mampu untuk berpuasa ya, maka tetap berpuasa ketika itu. Dia mencoba dengan mengkonsumsi beberapa suplemen seperti dengan susu untuk ibu hamil atau susu untuk ibu menyusui, maka insya Allah kalau Allah itu kuatkan untuk dia menjalani puasa, maka akan digunakan untuk menjalani puasa. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang mendapatkan keringanan puasa adalah al-marid wal musafir safran tawilan, yaitu orang sakit dan orang yang melakukan perjalanan jauh. Ya, orang yang melakukan perjalanan jauh, keduanya itu boleh membatalkan puasanya, keduanya itu boleh tidak berpuasa dan punya kewajiban qada. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Itu surat Al-Baqarah ayat 185. Barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan jauh, maka ketika dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia menunaikan puasanya di hari yang lainnya. Dia menunaikan qada puasanya itu di hari yang lainnya. Maka inilah para pemirsa 3 orang yang mendapatkan keringanan tidak puasa. Yang pertama adalah yang sudah sepuh, yang tua renta. Ketika itu dia nanti tunaikan fidyah. Kemudian yang kedua adalah wanita hamil yang menyusui. Jika khawatir pada dirinya maka dia ada kewajiban qada. Jika khawatir pada anaknya ada kewajiban qada plus fidyah. Lalu yang terakhir adalah orang sakit dan musafir. Walau a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian tentang masalah orang-orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.